sebuah kemerdekaan membutuhkan yang namanya perubahan. Tema kemerdekaan kita tahun ini adalah Nusantara Baru, Indonesia Maju. Dan tahun ini adalah satu peristiwa yang bersejarah karena upacara kemerdekaan dilakukan di dua tempat, yaitu di Jakarta oleh Wakil Presiden dan di ibu kota baru kita Nusantara oleh Presiden Joko Widodo. Peristiwa yang bersejarah dan terjadi di tahun ini, ada perubahan yang baru terjadi di bangsa kita, di mana kita akan punya ibu kota baru Nusantara yang ada di Kalimantan, dan kita punya mimpi, kita punya misi, saudara. Tahun 100 tahun Indonesia merdeka, tahun 2045 kita sudah menjadi negara yang maju. Negara yang maju itu nanti tidak ada lagi kemiskinan, tidak ada lagi pengangguran, tidak ada lagi anak putus sekolah. Semua masyarakatnya, semua rakyatnya mengalami kesejahteraan. Dan hari ini tema firman Tuhan juga berhubungan dengan itu, yaitu sebagai orang yang merdeka kita harus mengalami perubahan. Dan tema firman Tuhan ini adalah kita berubah menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Kita buka Alkitab kita Efesus pasalnya yang keempat ayat 17. Efesus pasal yang keempat ayat 17 sampai ayat ke-24. Tema firman Tuhan adalah manusia yang baru. Dan demikianlah firman Tuhan, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah. Karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, bahwa kamu berhubung dan dengan kehidupan kamu yang dahulu, kamu menanggalkan manusia yang lama, menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia yang baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Orang yang berada di dalam penjajahan, dia berarti mengalami keterikatan, ada penderitaan, ada kesengsaraan, ada penyiksaan yang dialami di dalam hidupnya. Dan negara kita Indonesia, kita sudah mengalami masa itu, saudara. Bagaimana kita dijajah oleh bangsa lain di tanah kita sendiri, di daerah kita sendiri, tapi kita disiksa. Kita hidupnya menderita, kita hidupnya susah, kita tidak sejahtera, kita ditahan, kita dijadikan budak, kita disuruh tapi kita tidak mendapatkan penghasilan. Itulah orang yang berada di dalam penjajahan, di dalam tawanan. Ada penyiksaan, ada penderitaan yang dialami di dalam hidupnya. Oleh sebab itu, saudara, ketika kita merdeka, kita mengalami kebebasan. Dan kebebasan itulah yang membuat kita mengalami sesuatu yang baru di dalam hidup kita. Dan di dalam kitab Efesus pun berkata seperti itu. Paulus berkata kepada jemaat-jemaat di Efesus bahwa mereka harus mengalami kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Mereka bukan hanya sebagai pengikut Yesus, mereka bukan hanya sebagai orang yang mengerti tentang Injil firman Tuhan, mereka bukan hanya orang yang percaya kepada Yesus, tetapi mereka juga harus mengalami perubahan di dalam hidup mereka. Itu sebabnya Paulus berkata, jangan hidupmu sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Kita sudah menjadi orang Kristen, kita sudah datang beribadah,
Tapi sama sekali saudara, kita tidak mengenal siapa itu Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita hanya tahu, kita hanya mengerti, tapi kita tidak memahami, kita tidak mengalami sendiri kehidupan di dalam Yesus. Sehingga cara pikiran kita sia-sia. Ada banyak orang ketika ditanya tentang Yesus, mereka berkata Tuhan. Kemudian ditanya lebih dalam, bagaimana engkau mendalami kehidupanmu di dalam ketuhanan Yesus? Mereka nggak tahu. Karena apa? Karena mereka tidak mengenal Tuhan itu dalam diri mereka. Yang membuat mereka tidak mengenal Tuhan adalah kehidupan mereka yang jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Kehidupan yang mereka yang gelap, kehidupan mereka yang masih di dalam dosa. Ya. Dan mereka mengalami yang namanya kedegilan, kekerasan hati seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Hati mereka sudah keras, tidak ada lagi kasih, tidak ada lagi saling menolong, saling menopang, tidak ada lagi saling menguatkan. Mereka sudah mengalami kedegilan hati, kekerasan hati, keegoisan hati, mementingkan diri sendiri. Kalau bisa menjegal orang lain supaya dia mendapatkan keuntungan, kalau bisa menjatuhkan orang lain supaya dia bisa naik posisi, itu namanya kedegilan hati. Dan ini yang dialami oleh kebanyakan orang saat ini. Ya. Mereka hidupnya masih berada di dalam penjajahan. Mereka hidupnya masih di dalam keterikatan. Keterikatan oleh apa? Keterikatan oleh dosa. Keterikatan oleh kuasa iblis yang selalu membuat hidup mereka jatuh di dalam dosa, saudara. Keterikatan oleh hawa nafsu di dalam hidup mereka, sehingga mereka banyak melakukan kecemaran yang tidak menyenangkan Tuhan karena adanya hawa nafsu. Ya. Hidupnya tidak kudus, melakukan perbuatan yang najis di hadapan Tuhan, mementingkan hawa nafsu diri sendiri. Ya. Sehingga mereka tidak belajar mengenal Kristus lebih dalam di dalam hidup mereka. Tidak mengalami kesaksian tentang Tuhan, tidak mengalami kebaikan tentang Yesus, tidak mengalami kuasa dan mujizat yang dilakukan oleh Yesus di dalam hidupmu. Karena apa? Karena engkau degil hatinya. Ya. Karena engkau keras hatinya. Karena kau masih berada di dalam hawa nafsu akan dunia ini. Dan bagaimana hidupmu saat ini masih dikuasai oleh iblis. Sehingga engkau melakukan banyak sekali dosa. Tapi saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika hidupmu sudah merdeka, maka engkau harus lahir menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan dikatakan di dalam kitab Efesus tadi ayat yang ke-24, dan kenakanlah manusia yang baru menurut kehendak Tuhan. Sekaranglah saatnya kita harus menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Bagaimana caranya saudara supaya kita menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan? Yang pertama, kita harus memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Kita harus mengalami kerinduan, ada rasa di dalam hatimu ingin sekali terus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bagaimana cara mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Yang pertama, harus hidup di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Naikkan setiap hari waktumu pujian dan penyembahan kepada Yesus. Bagaimana mau mengenal Tuhan kalau setiap hari tidak pernah saat itu, tidak pernah ada waktu untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan? Saudara nggak bisa mengenal Tuhan seperti itu. Waktu saudara lakukan untuk kesibukan rutinitas saudara setiap hari, tapi waktu untuk Tuhan tidak saudara berikan.
Tidak ada waktu setiap pagi dia lakukan untuk saat teduh. Minimal setengah jam lah berdoa menyembah dalam Tuhan. Ya. Kita nggak bisa mengenal Tuhan kalau kita tidak bisa memberikan waktu kita kepada Tuhan. Nggak bisa. Harus semakin banyak kita berikan waktu kita kepada Tuhan, maka semakin dekat pula kita lebih memahami arti kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Saya tidak mungkin mengenal istri saya kalau kami tidak punya waktu untuk saling berkomunikasi. Setiap pulang kami bekerja selalu kami cerita, oh tadi di tempat kerja seperti ini, oh tadi di tempat kerja seperti ini, oh saya alami seperti ini, seperti ini. Kita saling mengenal. Oleh sebab itu saudara, kita mengenal Tuhan, mengenal Yesus, kita harus menyadari siapakah Yesus itu di dalam hidup saudara. Apakah Yesus itu hanya sekedar nama dalam hidupmu dan kau tidak mengalami, tidak mengenal Yesus lebih dalam? Ya. Kita tidak memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak memahami apa yang harus kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya. Sehingga karena kita nggak tahu siapa itu Yesus. Kita nggak mengenal Tuhan lebih dalam. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari berikan dirimu untuk semakin lagi mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Pelajari kebenaran firman Tuhan dalam hidup saudara. Renungkanlah firman Tuhan itu dalam hidup saudara. Makanya Yosua berkata, renungkanlah firman itu siang dan malam. Jadi kalau baca Alkitab jangan hanya sekedar dibaca. Baca ayat per ayat, kemudian saudara renungkan dalam hidup saudara, apa sih maksud firman Tuhan ini bagi hidupku? Kalau saudara merasa ditegur oleh firman Tuhan, bagus. Ya. Kalau saudara merasa firman Tuhan itu membuat saudara bertumbuh, itu bagus. Karena firman Tuhan itu, Alkitab itu bukan hanya sekedar buku, tapi firman yang hidup, suratan yang terbuka, yang akan membuat hidupmu mengalami pertumbuhan iman, pendewasaan rohani, dan semakin lagi dekat dengan Tuhan. Jadi yang pertama, mari kita semakin mengenal Tuhan lebih dekat. Sediakan waktu untuk berada di dalam persekutuan dengan Tuhan. Sediakan waktu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Pak, nggak bisa, aduh aku sibuk. Nggak bisa begitu sekarang. Aduh nggak ada waktuku, aku harus kuliah, ada skripsi atau begini. Nggak bisa lah. Aduh aku kalau di asrama bisa berdoa, kok di sini nggak bisa, sibuk. Itu hanya perkataan orang untuk membela diri. Bagaimana kalau Tuhan kasih saudara sakit 3 hari, 4 hari, saudara tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa bekerja? Waktu saya sakit 4 hari dirawat di rumah sakit, yang saya lakukan adalah saya mendengarkan khotbah dari YouTube. Istri saya pulang ke rumah, pagi sarapan, tidur, saya dengar khotbah. Saya persiapkan khotbah saya untuk hari Minggu, hari Kamis. Karena hari Kamis itu jadwal saya khotbah tengah minggu. Padahal saya masih sakit di rumah sakit hari Minggu malam. Tapi selama di rumah sakit saya siapkan khotbah. Dan saya yakini sebelum hari Kamis saya sudah pulang. Dan saya bisa berkhotbah. Rabu malam saya pulang, besoknya Kamis ditanya,
Bisa nggak khotbah tengah minggu? Bisa. Ayo. Mari sediakan waktumu kepada Tuhan. Yang kedua, mengalami manusia baru artinya adalah saudara, kita harus meninggalkan semua yang lama dalam hidupmu. Tidak bisa kita menjadi baru, tapi masih ada yang menyangkut sisa-sisanya di dalam hidup kita. Ya, masih ada bekas-bekasnya di dalam hidup saudara. Masih ada bekas kepahitan, bekas luka batin, bekas amarah kepada orang lain, itu nggak bisa. Yang namanya manusia baru itu harus menanggalkan semuanya di dalam hidupmu, dan hidupmu diperbarui di dalam Roh Tuhan, dalam pikiranmu diisi oleh hal-hal yang baru, yang baik di dalam firman Tuhan. Jadi jangan pernah berkata, oh saya sudah lahir baru, tapi engkau masih punya dendam kepada orang lain, masih benci sama orang lain, masih melakukan dosa. Itu bukan lahir baru, itu pura-pura lahir baru. Kelihatannya dia sudah lahir baru, padahal tidak sama sekali. Kelihatannya dia sudah bertobat nih, padahal tidak sama sekali mengalami pertobatan. Itu namanya pertobatan semu. Pura-pura bertobat, padahal hidupnya makin jahat, melakukan dosa. Ada di sini yang pura-pura bertobat atau bertobat semu? Jawab dalam hati kalian masing-masing. Oleh sebab itu Paulus berkata kepada jemaat Efesus, jadikanlah dirimu sebagai manusia baru. Karena ketika aku meninggalkan kota ini untuk pergi ke kota lain menginjil, jemaat-jemaat di Efesus sudah siap. Mereka sudah menjadi manusia yang lahir baru, dan gereja Tuhan yang ada di kota Efesus akan mengalami pertumbuhan di sana. Jadi yang kedua, saudara, tinggalkan semua kedaginganmu, tinggalkan semua hidupmu yang lama, maka hari ini biarkan Roh Kudus memperbaharui hidup saudara. Asal jangan keraskan hatimu. Orang yang mengeraskan hati tidak akan bisa diperbaharui. Tapi orang yang melembutkan hati, orang yang merendahkan diri di hadapan Tuhan dan meminta Roh Kudus mengambil alih hidupnya, maka dia orang yang bisa diperbaharui oleh Tuhan. Yang ketiga adalah orang yang mengalami manusia yang baru adalah orang yang mengenakan manusia yang baru, dan dia harus hidup kudus di hadapan Tuhan. Kudus berasal dari bahasa aslinya itu kados. Kados artinya adalah terpisah. Ya. Terpisah itu artinya, saudara, kita tidak lagi memberikan kesempatan kepada iblis untuk mengambil alih hidup saudara. Tidak ada lagi celah yang saudara buka kepada iblis untuk saudara berbuat dosa. Karena hidupmu adalah di dalam kebenaran dan di dalam kekudusan setiap hari dan setiap saat. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah kekudusan. Bukan hanya sekedar omongan, bukan hanya sekedar firman, tapi kekudusan di dalam hidup saudara. Perkataanmu harus kudus, pikiranmu harus kudus, hatimu juga harus kudus. Jangan hatimu kudus